98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu-ibu jamaah, alhamdulillah pertama bersyukur kajian siang hari ini diiringi hujan yang cukup lebat deras. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan ini termasuk makhluk Allah yang diturunkan Allah dari langit ke bumi. Artinya hujan adalah makhluk Allah. Hujan pun dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda tentang nikmat Allah. Hujan juga dalam Al-Quran menjadi bahasa kias tentang akan munculnya nikmat Allah. Maka alhamdulillah, sekalipun hujannya deras, tapi Allah kuatkan kita, Allah ringankan kita sehingga kita bisa hadir di sini. Maka ini satu kesyukuran, karena artinya kebaikan itu tetap bisa kita laksanakan sekalipun mungkin ini bagian dari Allah nguji kita. Kalau dikasih hujan sedikit, apakah tetap berangkat? Tetap berangkat. Dikasih hujan yang agak lebat sekali, tetapi tetap bisa berangkat. Maka alhamdulillah, karena Allah kuatkan kita, bukan karena kita hebat. Jadi alhamdulillah, ini pengajian yang mahal katanya, karena tidak semua orang bisa hadir ke sini. Ya, ini acara-acara yang mahal karena hanya orang yang bisa mengalahkan rasa malasnya, mengalahkan rasa takutnya, sehingga kemudian tidak semua orang bisa hadir di sini. Mau banyak atau sedikit, mau ribuan yang hadir ataupun hanya segelintir, niat kita tholabul ilmi, maka bismillah tidak menyurutkan semangat kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan bersama, kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para pengikut, para sahabatnya, termasuk mudah-mudahan kita semuanya bisa berittiba kepada Nabi, mengikuti yang dicontohkan Nabi, mengajarkan apa yang kita tahu, yang itu adalah perintah-perintah Nabi. Dengan itu insya Allah, Allah akan mudahkan kehidupan kita. Insya Allah dengan berittiba kepada Nabi, kita akan dimudahkan kehidupannya, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kelak di akhirat kita berharap, karena kita sering ngaji, kita sering mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu lewat ngaji tadi, maka kita berharap kelak Rasulullah datang menyapa kita. Kita tidak pernah melihat Rasul, begitupun Rasul belum pernah melihat kita, tapi mudah-mudahan Rasul sapa. Bagaimana Rasul tahu? Karena dalam beberapa keterangan Rasul akan tahu karena wajah dan telapak tangannya yang bercahaya. Disebabkan apa? Ahli berwudu. Maka insya Allah, terima kasih. Jazakillah khair. Maka mudah-mudahan hadir kita di majlis ini, tholabul ilmi ini mudah-mudahan juga menjadi wasilah ini kita mendapatkan pertolongan lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin.
Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, baik yang hadir secara langsung di Masjid Fatimah Az-Zahra ataupun yang menyaksikan dari manapun. Tema kita siang hari ini adalah tentang dunia yang singkat. Dunia yang singkat. Ibu, yuswane pun pinten, Bu? 55. Alhamdulillah. Lama apa sebentar itu 55, Bu? Lama ya dibandingkan yang 20. Ada yang lebih dari 55? 55 nih paling sepuh. 55. Enggak ada lagi. Oh. Kalau ada pertanyaan usia biasanya menyembunyikan ya. Oke. Ada orang diberikan usia 30 tahun. Ada yang diberi usia 40-an tahun. Ada yang diberi usia 50-an tahun. Ada yang diberi usia 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Tapi jarang yang di hari ini sampai usia 100, sangat jarang ya. Cukup panjang perjalanan kehidupan. Tetapi ketika kita berbicara dunia yang dikompar, yang disandingkan dan dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dunia itu bersifat sementara. Dunia itu sifatnya sangat singkat. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah hanya sebatas sendau gurau, hanya sebatas kesenangan yang sifatnya sangat sementara. Kenapa? Kalau disandingkan dengan Al-Quran, banyak hal yang menyadarkan kita betapa dunia itu sifatnya sementara. Di antaranya adalah Quran surat An-Nazi'at di ayat yang terakhir. Kalau kita lihat di sana disebutkan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti kelak di hari ketika Allah bangkitkan kita kedua kalinya, setelah semuanya dimatikan dengan peristiwa maha dahsyat bernama hari kiamat, dihancurkan semuanya, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas, ringan sekali, laut ditumpahkan, bintang-bintang bertabrakan, semua berjatuhan, langit runtuh, semua kehidupan tidak ada yang tersisa, semua diwafatkan oleh Allah. Setelah semuanya hancur lebur tak tersisa, kemudian malaikat meniupkan sangkakala untuk membangkitkan dan kemudian diciptakan dalam bentuk yang baru. Maka ketika sudah ditiupkan sangkakala, semua insan, semua yang dulu pernah hidup di dunia ini dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itulah mereka menyangka, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Begitu dibangkitkan, loh wis rampung dene, loh wis tamat, episode terakhir sudah selesai, loh ketoke nembe wingi. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kaya-kaya nembe wingi sore loh. Bahkan auduhaha, bahkan seperti baru tadi pagi, tahu-tahu sudah zuhur saja. Bu, di antara akhir zaman-zaman akhir, waktu itu terasa begitu cepat. Baru kemarin jenengan pulang dari kegiatan mafaza, udah mulai lagi. Kayaknya baru kemarin nih Jumat, udah Jumat lagi. Anak kayaknya baru kemarin di nina, ya kan? Udah gede-gede. Kayaknya baru kemarin ibu-ibu masih ingat masa-masa sekolah. Ya sekarang yang sekolah cucunya. Cepat banget. Kita masih ingat pasang poster H-100 Ramadan. Tahu-tahu tinggal besok. Besok Ahad, Seninnya kita udah berpuasa. Pak Ustadz, ada yang Senin, ada yang Selasa. Nggak usah dibahas perbedaan. Sudah sering kita jumpai, ya, itu bukan bahasan kita. Dunia singkat, dunia cepat.
Sampai ketika dibangkitkan semua mengatakan ketoke nembe wingi hidup di dunia, wingi sore. Ada yang mengatakan ora, mau isu. Sedangkan akhirat panjang sekali, tidak ada batasannya. Itulah kehidupan abadi yang gak ada batasnya. Sampai kapan? Gak ada batasnya. Maka disebutkan perbandingan satu harinya kelak di yaumul kiamah dengan kehidupan kita yang jenengan merasa sudah 30 tahun, yang jenengan merasa sudah 40 tahun tinggal di dunia, yang sudah merasa 50-an tahun, yang sudah merasa 60-an, 70-an dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan satu hari di akhirat, kata Al-Quran, al-yawma inda rabbih, al-yawma indallah ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya kelak di yaumul kiamah itu seperti 1000 hari. Satu harinya, mohon maaf, seperti 1000 tahun. Satu hari seperti 1000 tahun. Singkat sekali di dunia, lama sekali di akhirat. Maka kalau ada orang yang sudah sadar, faham bahwa dunia itu singkat sementara, insya Allah dia tidak akan tergopoh-gopoh mengejar dunia. Kalau sudah sadar dunia sifatnya sangat sementara, maka dia tidak akan bersusah payah mengejar dunia. Kata Nabi, jadikan dunia itu seperti bayangan. Kita belakangi itu bayangan, kita jalan, maka bayangan akan mengikuti kita. Tapi kalau bayangan ada di depan kita, kita kejar, gak akan pernah dapat. Itulah dunia. Kalau ada orang semakin semangat mengejar dunia, semakin dia cepat lari mengejar dunia, dunia pun semakin jauh. Maka bagaikan minum air dari laut. Semakin banyak air yang diminum, semakin terasa haus. Tetapi siapapun, mudah-mudahan kita kalau menyadari bahwa dunia itu sangat singkat, sangat sementara, tahu-tahu udah menikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu anaknya udah gede, tahu-tahu udah menikah anaknya, tahu-tahu udah punya cucu, tahu-tahu pensiun, tahu-tahu, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain, Ramadan nggak bisa ngapa-ngapain, bayar fidyah. Dan yang paling menyadari ini, mohon maaf, dunia singkat, yang paling menyadari itu yang pertama sekarang Mbah Kakung dan Mbah Putri. Itu yang sudah mengakui, ya Allah, sambil lihat cucu-cucu, besok pas lebaran ngumpul semuanya. Wingi saya yang ke tempat simbah, sekarang saya yang disebut simbah. Kalau wingi nembe, Mbah sanggup Mbah jajan, sekarang yang ngasih cucu-cucu. Apalagi ketika simbah sedang sakit, ya Allah, maem opo bae wis ora enak. Nggih. Makanya kan simbah-simbah itu kan daharnya hanya yang penting masuk saja. Jarang yang kemudian sampai dahare tanduk. Nggih. Mbah Putri yuswane 90 tahun kan enggak mungkin tanduk dahare, ya, bahkan mungkin hanya beberapa suap saja. Di sanalah kemudian beliau menyadari, singkat sekali kehidupan ini. Kemudian baru datang yang kedua adalah penyesalan. Wis ora kuat kaya ngene, pengen neng masjid neng wis ora kuat. Pemeneh masjide ambal-ambalane dhuwur kaya niku. Sekeng omah pun bayangake, alah linu temen nek munggah masjide ngambal-ngambal, ada anak tangga yang tinggi. Pas muda kemana? Nggih mboten. Jangan sampai kemudian kita tersadarkan itu sudah terlambat, sudah tidak muda lagi, sudah tidak energik lagi. Lah karena kita itu dunia sifatnya sementara,
kita tidak perlu repot-repot mengejar dunia. Karena ini hanya sebatas mampir saja. Ini bukan rumah kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Mana tempat tinggal kita? Surga, Bu. Bapak ibu kita kan tinggalnya di surga. Ya. Nabi Adam dan istrinya Hawa itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 itu kan disebutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam dan istri, tinggallah kamu di surga. Tempat tinggalnya di surga. Tempat tinggalnya di surga. Maka anak cucunya solih juga harusnya tinggal di surga. Ke dunia kan hanya menyelesaikan misi saja. Sebagai seorang khalifah, karena tujuan diciptakannya memang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi tempat tinggal pulang kampungnya kita kemana? Ke surga. Kalau ngerti tempat pulang kampung, tahu kampung halamannya, sadar kampung halamannya jauh, maka orang yang sedang dalam perantauan yang cerdas itu ingat, saya di sini merantau. Nggak perlu di sini nyaman-nyaman, nggak perlu di sini lama-lama. Orang perantau pasti mudik. Sebentar lagi Ramadan, akhir-akhir Ramadan di Indonesia ada budaya yang namanya mudik. Terminal ramai, bandara ramai, stasiun ramai, pelabuhan ramai, semua ramai. Pada kemana orang-orang? Pulang kampung. Mereka yang sadar ketika di perantauan, maka dia akan selalu mengingat pulang. Itulah orang merantau yang cerdas. Bayangkan ada perantau yang lain pulang, yang ngarep nang kene wae. Aneh apa tidak? Bahkan sama yang di kampung ditanyain, "Lu kok nggak pulang-pulang? Udah lupa ya sama kampung halaman?" Nggih mboten. Perantau yang cerdik dia akan cari bekal. Oh, tanggal mudiknya kurang 6 bulan. Cek bekal saya, belum cukup, semangat. Cek lagi, wah kurang 2 bulan, sudah ada, tapi belum cukup, giat. Kenapa? Tahu kapan pulang. Maka setiap muslim, setiap mukmin yang hidup di dunia yang cerdas itu adalah yang selalu mengingat kematian. Yang tahu kematian sebagai tiket untuk mudik, lihat, ya Allah, bekal kok masih sedikit, hutang kok masih banyak, semangat bismillah, tambah kencengin ibadahnya, kencengin ngajinya, kencengin baca Al-Qur'annya. Kenapa? Cari bekal untukmu mudik. Maka inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang yang cerdas bukan yang bergelar sarjana, magister, doktor ataupun profesor, tapi yang cerdas adalah mereka yang selalu mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Bahkan disebutkan, andai kata jadwal kematian itu sudah datang, maka tidak akan ada yang mampu menunda atau memajukan. Enggak ada yang bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika nanti kematian sudah datang, maka tidak akan ada yang mampu memajukan atau memundurkan walau hanya semenit. Orang ketika sudah disowani malaikat, sinten? Malaikat pencabut nyawa sinten?
Ridwan jaga surga. Israil. Begitu kemudian sowan cara wong Jawa, Assalamualaikum, sepindah kula silaturahim. Kaping kalih kula teng mriki diutus kalih Gusti Allah, medhuk jenengan. Niki wayahe jenengan kondur. Nggo pun dipesenke Grab. Kondur. Niku. Ketika itu kemudian orang sudah sadar bahwa kematiannya sudah datang. Maka setiap orang mengatakan, mangken rien, semenit. Lajeng napa? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Laula ahortani ila ajalin qarib. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ketika orang sudah dalam proses mau mati syakaratul maut, memberikan penundaan mungkin rien, sedinten, sejam, saya akan menjadi sholih, saya akan infak, saya akan sedekah. Kenapa? Sadar bekalnya belum cukup. Maka sekali lagi, kalau ada manusia yang mengejar-ngejar dunia, ini berbahaya. Karena di situ yang dikejar sifatnya sementara. Baru didapat, ditinggal. Baru digenggam sebentar, diminta untuk melepaskan. Ketika sudah resmi meninggal dunia, ngundang Pak Kaum, ngundang Pak Yai, ngundang tenaga medis, pastikan ini sudah atau belum. Begitu dicek, oh sudah nggak ada. Kemudian dicek lagi, langsung kemudian menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sejak detik itu semua kepemilikan berpindah tangan. Nggih mboten? Rumah pindah tangan, tanah yang luas berpindah tangan, aset-aset yang dimiliki berpindah tangan. Seketika itu, sebagus apapun gelarnya, setinggi apapun kedudukannya, maka gelarnya berpindah menjadi almarhum. Mulai detik itu juga orang ketika mencari sudah nggak ada yang panggil nama. Kalau tadi masih hidup namanya Pak Haji Ahmad, begitu sudah ada innalillahi, layon-layon sudah disebarkan, orang layat yang ditanya, jenazahnya pundi, almarhum teng pundi, nggak ada yang Pak Haji Ahmad teng pundi, sudah tidak ada. Hitungan detik, hitungan menit. Dunia yang dulu dibanggakan, dunia yang dulu diidam-idamkan, berkeluh keringat, baru hitungan detik orang sudah tidak ada yang manggil namanya. Orang sedih nangis, niku paling pol pas pelepasan jenazah sampai pemakaman. Rampung pemakaman, orang yang layat pulangnya pun kalih guyu. Coba ibu sesedih-sedihnya ibu layat, kan nggak mungkin pulang dari layat sepanjang perjalanan nangis terus. Enggak, ibu lapar, yuk istirahat ke rumah makan dulu, lapar. Sudah bercanda aja sama teman-teman. Yang paling lama sedihnya siapa? Paling keluarga, pasangan, anak-anak. Itu pun dihitung hari, pol-pole bulan. Maka Bu, rugi kalau kita mencintai dunia. Rugi. Belajarlah seperti tukang parkir yang tidak pernah sombong ketika dia dititipi mobil banyak dan bagus-bagus. Tukang parkir jenengan pernah lihat petentang-petenteng? Pernah lihat tukang parkir selfie di depan mobil mewahnya? Biasa saja tukang parkir. Begitu ada yang sign kiri, terus, kiri, stop. Oke, ya saja.
Berjajar-jajar mobil mewah-mewah, harganya ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, santai saja. Kenapa santai? Karena tukang parkir sejak dia mulai berdiri sebagai tukang parkir sudah sadar diri, sadar posisi. Nyongki kan mung dititipi. Wah, ape. Oh, itu kan bukan milik saya. Itu titipan, saya hanya disuruh jaga saja. Maka begitu yang punya kemudian datang mengambilnya, monggo ngantos-antos. Tukang parkir, nggak ada tukang parkir. Jenengan pas parkir kemudian jenengan mau pergi, ada tukang parkir dikasih uang sambil mobilnya dicupuk. Wonten mboten? Kenapa? Karena tukang parkir sadar diri, sadar posisi. Yang namanya barang titipan akan diambil sama pemiliknya. Kenapa kita merasa kita yang punya? Kenapa kita merasa kita yang memiliki? Kenapa kita merasa kita yang paling menguasai? Kudu manut sama saya, ini punya saya. Maka kata beberapa ulama, di antara ciri-ciri pecinta dunia satu, dia suka bercerita tentang apa yang dimilikinya. Dia suka bercerita tentang apa yang dirasakannya. Diceritakan, alhamdulillah mas, alah, ana Pak Edae kali, walah wis ora ilok nek diomongake saya mas, tapi alhamdulillah. Niki. Kalau ada orang kok seneng banget menceritakan apa yang dia miliki, ini diantara ciri pecinta dunia. Rumah baru ceritakan, beli rumah lagi ceritakan lagi, ya kan? Nggak ada yang nanya diceritakan. Apapun nikmatnya seolah-olah nggak marem kalau orang lain belum tahu dan belum dengar. Ini ciri pecinta dunia. Makanya ada beberapa yang punya pendapat, hindari menunjukkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki dan apa yang sedang kita rasakan. Kecuali di sana jenengan punya misi, punya visi yang lain. Ya. Karena tidak semua yang orang lihat sesuai dengan yang diniatkan panjenengan semuanya. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu ciri yang pertama. Pecinta dunia gemar sekali mengkisahkan apa yang dia miliki, apa yang dia senangi, dia punya apa, dia dapat apa, seolah-olah, mohon maaf kadang-kadang di kampung-kampung itu ada jenengan tahu istilah ngendong? Saya kira itu istilah di kampung saya saja. Nek teng kota kadose mboten nonton nggih. Ngendong niku nek bahasa Indonesiane napa? Napa? Kan kita ke rumah tetangga, ke rumah teman. Niku apa ya bahasa Indonesiane ya, Mbak? Silaturahim. Nah, wis lah ketemu. Silaturahim. Nah niki nek wong desa zaman biyen ngendong. Silaturahim niki apik nek silaturahim, menjaga silaturahim, menjaga. Niki kadang-kadang silaturahim niku niate mau ngajeng cerita. Teh apa kopi, Mas? Wah, saanane begitu dah. Prigen apa? Cerita dia, alhamdulillah. Panen lancar mau, Mas. Panennya alhamdulillah tak kira ke janogur seton jebule ka 5 ton. Kasih bingung nyong nimbang. Mane pas regane 120.000 sekilo. Beruh duwite pira? Urung tak ditung. Masya Allah. Anaknya berprestasi diceritakan. Hindari hal seperti ini karena itu masuk kategori pecinta dunia. Tukang parkir jarang ngobrol kali sesama tukang parkir. Wah, monyong nang kono kayak Alphard, warnane putih, jajare ngerti apa ora? Larang regane. Mboten nonton tukang parkir bahas kados niku enggak ada.
Santai tukang parkir. Nggih. Hidupnya sederhana, dapat rezeki, dapat titipan, biasa-biasa saja, nggih. Tidak kemudian mampir ke warung kopi langsung, Mas, alhamdulillah. 30 mobil sing mampir mrene. Tidak ada, ya. Tukang parkir sadar diri, sadar posisi. Karena dia tahu sebentar lagi pol-poli mungkin dalu akan diambil. Tinggal menunggu saja. Ciri kedua orang yang cinta dunia, setelah tadi senang menceritakan nikmatnya, yang kedua dia itu selalu gundah gulana, galau, gundah, gelisah. Padahal dia punya, serba gelisah. Sumber kegelisahannya bisa bermacam-macam. Alhamdulillah sudah berdiri cabang yang kedua. Gimana ya caranya bisa berdiri cabang yang ketiga, cabang yang keempat? Aduh, piye yo, piye yo, piye yo. Gundah gulana. Kemudian mudah kecewa. Pecinta dunia itu mudah kecewa. Awalnya dia tidak sadar bahwa ketika dilahirkan tidak punya apa-apa, kemudian awalnya titipan, begitu titipannya bukan diambil, rusak sedikit, kecewa, mudah marah, mudah tersinggung. Itu pecinta dunia, ya. Mudah galau, gundah gulana tiada tara. Oke. Kemudian karena gundah gulana, karena gelisah, sampai-sampai pecinta dunia masuk ciri yang berikutnya, dia sampai lupa bersyukur. Dia sibuk sekali memikirkan yang belum dimiliki, sampai dia lupa terhadap yang sudah dimiliki. Pecinta dunia selalu memikirkan yang belum dimiliki. Sudah punya outlet sampai 10, memikirkan sing ke-11 ki kudu nang kota kae, sing ke-12 gimana caranya, sampai lupa tidak mensyukuri yang sudah ada. Betul atau betul? Maka pecinta dunia jarang bersyukur, bahkan akrab dengan keluhan, mengeluh. Sampai-sampai Allah sindir beberapa kali dalam surat Ar-Rahman. Berapa kali itu Allah sindir? Dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Berapa kali? 31 kali diulang-ulang. Maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kamu dustakan? Biyen jarene ndonga pengen sehat pas lagi loro. Ora, gitu seakan-akan Gusti Allah itu seperti itu. Kelingan ora dong lagi loro. Ingat gak ketika sakit? Woi. Gemes 31 kali kan saking gemes sih. Coba Bu jenengan kalau manggil anak atau jenengan manggil suami, diminta untuk dahar karena jenengan sudah masak, sudah request kan, Bu, nanti buka puasanya menunya ini ya. Siap. Sebagai wanita-wanita solihah itu menerima perintah tanpa membantah. Wah, itu ciri wanita solihah. Selama perintahnya tidak melanggar syariat, itu menerima perintah tanpa membantah. Siap, laksanakan. Ayo komandan upacara nih kok. Terus jenengan pun masak, tarik ditoto, terus kan nyuma nggak akan wong pun wayahe dahar. Pak, dahar Pak, si bapak lagi baca Quran. Serius banget. Belum dengar. Perlu diulang yang kedua kalinya ternyata. Karena bapak belum mendengar. Kalimat kedua kira-kira sama nggak intonasinya sama kalimat pertama? Kan pertama, Pak, dahar Pak, pun cawe sedanten niki Pak, monggo dahar. Niki kesempatan pertama, si bapak belum noleh.
Karena lagi sing dibaca lagi politik ya. Wes. Diulang toh ya sama ibu. Pak, nah, masih ada cengkoknya tapi udah agak volume naik. Pak, sudah siap Pak. Walah, ora umum yakin ora ilok nek kaya ngene. Tidak direspon. Kira-kira yang ketiga gimana? Pak. Pripun Bu? Terus jenengan gimana? Setelah ada, piye Bu? Biasanya kemudian jawabnya, embuh. Pas mboten niku. Pertama, Pak, daharipun Pak, pun siap. Masih asik nonton TV. Masih asik chattingan. Pak, dahar nggih Pak, pun siap. Tetap dereng mengo. Maka yang ketiga terpaksalah pakai volume 8 oktav. Bapak, apa sih Bu bengok-bengok? Mbok sing liri, isin karo tanggane. Wah malah dijawab kayak gitu. Wah jenengan kira-kira pripun? Nah ya, itu ibu-ibu, ternyata ketika kita di dunia ini tidak pernah bersyukur kepada Allah, itu Gusti Allah bengoki. Seperti ibu-ibu mau ngundang bapak nggih. Pertama kan ayo ke masjid, ayo dikasih nikmat, nggak sadar-sadar dikasih nikmat. Ditambah rezekinya, wah alhamdulillah karena kita sudah melakukan seminar, kita sudah belajar, alhamdulillah sekarang perusahaan kita tambah naik omsetnya. Ya enggak? Ini semua karena kerja sama kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Allah kasih tambah lagi. Pas briefing tahun depan, penutupan di tahun berikutnya, berkat kerjasama dan ekstra keras dalam kita berusaha, sekarang kita buka cabang yang ke-21. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gusti Allah belum selesai, tambah lagi. Masya Allah, iman banget Gusti Allah. Kok mboten eleng-eleng? Duar. Apa yang terjadi? Dapusi, bangkrut, kolaps. Kemudian dia, loh, ini gimana ya Allah? Persis seperti si bapak mbok ora sah bengok-bengok ngapa to, Bu? Laket mau diceluk jenengan nggih. Nggo alusan ora. Niku kadang-kadang pecinta dunia seperti itu. Nggih. Dia enggak sadar bahwa selama ini Allah yang kasih. Allah yang beri kenikmatan-kenikmatan, tapi selalu mengatakan saya yang hebat, saya yang pinter. Kalau nggak ada saya, yo nggak bisa. Maka suatu hari akan Allah sadarkan, kan ngoten. Seperti filosofinya orang sakit gigi. Dia akan sadar kalau punya gigi ketika sakit gigi. Makanya jarang kita termasuk saya jenengan semuanya nanti kalau ada snack kemudian sambil ngobrol makan snack, jarang kemudian alhamdulillah untune Syekh kuat nggungunya. Syekh untu sekang Gusti Allah durung pasangan. Jarang bersyukurnya nek nembe mari dari sakit gigi. Setelah kat wingi iki melendrung pun kaya ngemut granat teng mriki. Terus teng mriki mulih mondol-mondol, terus kalih ngelus-lus, wis ngoten ora ana wong telik nek wong lara untune. Sesakit apapun sakit gigi mboten nonton sing telik, Bu. Pol angrese wong lara untune, wong pun tau ngalami. Walah. Pun bola-bali teng dokter gigi ya mboten angres. Sing dijaluk mung setunggal, alah pun mboten nonton sing dipikir kula suwune mung setunggal mari niki untune. Begitu mari langsung kelalen panyuwune. Alhamdulillah, pertama alhamdulillah. Oh lebare mun wingi ora mam bakso, wingi ora mie ayam,
Wingi wis pirang-pirang dina ora sate. Lalen. Lupa. Itulah manusia. Sampai-sampai di Ar-Rahman disebutkan 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian di antara kita itu mengalami nasib yang berbeda-beda? Ada yang sana senang, sini sedih, sini gembira, sana sedih dan sebagainya. Kadang-kadang serasa ini enggak adil sekali. Kenapa yang berikhtiar tidak mendapatkan? Kenapa yang tidak berikhtiar mendapatkan? Kenapa yang sudah sujudnya lama masih sedih? Kenapa yang tidak pernah sujud cekakaan gembira sekali? Pernah batin seperti itu? Oh, dia usaha begitu buka langsung oke saja, padahal sama orang juga enggak ada baiknya. Kalau bertutur kata ya Allah nyelekit banget. Ya, kenapa lancar sekali? Suka-suka Gusti Allah. Wong hidup ini yang ngatur siapa? Allah. Tapi yang jelas di dalam surat Al-Mulk itu juga disebutkan Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah buat itu kadang-kadang di luar nalar dan prediksi manusia. Allah cuma mau lihat siapa toh janjane yang paling baik di antara kita. Yang diberi lancar Allah mau lihat janjane syukur atau tidak. Yang dikasih belum berhasil Allah juga pengen lihat sabar atau tidak. Sama-sama dilihat dan sama-sama sedang dinilai. Yang namanya dinilai berarti sedang diuji. Guru itu, ustadz-ustadzah itu, Pak Yai itu kalau lagi nguji santrinya, itu kan dinilai, diperhatikan. Jangan dikira yang diuji itu yang susah saja, yang sedih saja, yang gembira juga sedang diuji, yang senang juga sedang diuji, yang sedang lancar juga sedang diuji. Allah mau lihat sampai di mana dia tetap mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Kapan dia akan terus mengatakan hadza min fadli rabbi? Ini adalah karunia Tuhanku. Sampai kapan coba saya tambah lagi, sampai saya tambah sampai kapan dia ingat? Ya. Yang disedihatikan, yang kemudian dibuat belum berhasil, yang dibuat menderita dalam kacamata manusia juga sedang Allah uji. Coba masih sabar enggak? Oh, masih sabar. Coba saya kasih lagi. Masih sabar juga. Setambah lagi nih. Wah, masih. Sampai kapan? Luar biasa. Begitu seterusnya. Dan kita semuanya harus sadar bahwa wa innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, ibtalahum, pasti diuji. Maka beruntung Bu, kalau kehidupan kita itu sering mendapatkan ujian apapun bentuknya, maka yakini itu bagian dari cara Allah mencintai kita. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, siapa yang ridho terhadap nikmat tersebut, siapa yang ridho dengan sakitnya, siapa yang ridho dengan ujian tersebut, falahur ridho, maka Allah pun akan ridho. Dan ketika Allah ridho, apa yang terjadi? Quran surat Al-Fajr di ayat yang ke-27 Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang kalau apa-apa ridho kan tenang. Ciri orang yang cinta dunia tadi kan gak tenang. Maka kebalikannya, orang yang cinta akhirat, yang tidak menghamba kepada dunia, tenang uripe niku. Bukan berarti tenang niku pun nopo-nopo onten, nopo-nopo kepenak, enggak. Karena apa? Dia selalu merasa kalau senang ini sifatnya sementara. Dunia kan sementara. Semua akan diputar balik kan. Sekarang senang bisa jadi besok sedih. Sekarang sedih pasti besok akan senang. Seperti halnya malam.
Segelap-gelapnya malam, tidak mungkin malam itu gelap terus. Pasti nanti pagi akan terjadi terang. Sederas-derasnya hujan turun, tidak akan selamanya hujan deras. Suatu nanti waktu akan datang terang dan akan datang pelangi. Akan datang cahaya matahari. Demikian juga dengan kesedihan hidup. Pak Ustadz nih koyo-koyo nih kok kula koranana senenge. Susah terus, angkres terus. Lah prige sih? Bukan angres terus yang Allah kasihkan, tetapi pandangan kita yang membuat diri kita itu susah terus. Ibu kira kalau lagi hujan kayak gini, kemudian yang sedang jalan tanpa payung kemudian pasti dinilai angres. Melas temen yo kae batire ngiyup kok kudanan, melas temen yo sing udan-udanan ke malah pol senenge. Putrane jenengan sing gibal-balan niku kan lah malah kon ngiyup ra gelem. Jangan dikira yang menurut kita susah itu susah beneran. Jangan-jangan kita loh yang sedang enak-enak itu yang kadang-kadang malahan dianggap susah. Melas temen kae opo-opo duwe ning ora tau nang masjid. Leh melas temen yo. Padahal umpamane adoh yo nggari ngeng tekan ora perlu pejetan mergo saya. Kadang-kadang ketika kita pakai kendaraan, ada orang bawa barang, kemudian dia jalan kaki. Ya Allah melas temen, melaku, nggawa abot. Sing lakoni begitu barang, alhamdulillah 50 kilo isih kuat. Alhamdulillah, pol senenge. Jadi senang dan sedih itu pandangan kita masing-masing. Yang selalu tinggi ekspektasinya dan jarang bersyukur, sekalipun terlihat senang tetap nggak bisa merasakan senang. Itu kalau kenikmatan sudah dicabut oleh Allah. Kenapa? Sudah dibutakan dengan dunia. Sehingga yang membuat dia senang ya adalah dunia. Orang cinta dunia tidak akan pernah merasakan nikmatnya duduk-duduk seperti ini, Bu. Tidak pernah bisa menikmati nikmatnya bisa punya teman yang baik. Punya teman yang sabar. Punya suami yang sabar. Punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya keluarga yang bisa menerima. Apakah kebahagiaan keluarga harus ditunjang dan pasti kebahagiaan itu karena fasilitas kehidupan? Tidak. Ada ilustrasi pakai mobil mewah, macet di jalan, kanan kirinya sawah luas, tapi karena di depan ada perbaikan jalan macet. Di tengah kemacetan yang ada di dalam mobil mewah beserta supirnya, karena wong sugih niku kan mboten nyopir dewek. Terus dene kok isih nang kene wae kan mau macet den. Raden macet, tuan macet ngoten niku. Terus sambil macet, gabut banget kan berjam-jam mboten obah-obah dalane. Terus lihat di sawah itu ada orang sedang bersawah. Nggih lagi sing nandur-nandur, sing panen-panen, aktivitas di sawah. Kemudian sampai saking suwene macet, mereka akhirnya istirahat. Tidak nek sawah pari, sawah itu kan beda sama di sekitar kita. Jarang ada pepohonan kan. Seluas-luasnya itu kan padi semua nggih. Jarang ada nek tempat kita kan di setiap ladang ada wit-witan kena nggo ngiyup. Nek teng mriku kan mboten nonton. Sehingga ketika istirahat minum ya di bawah teriknya matahari. Nih di antara wong-wong sing lagi di bawah teriknya matahari sambil minum dan menunya insya Allah yang menu yang nggak ada yang mewah lah, insya Allah ya sederhana. Jarang kalau buka menu di sawah itu kok menunya kok barbecue. Mboten nonton nggih. Mboten nonton kayaknya.
Tetapi mereka kemudian sambil nonton sing selonjor, ana sing saling napa ijol-ijolan, tuker-tukeran. Niki kula terlalu sering nang desa apa ya? Jangan bisa memahami enggak? Misal kan bawa bekal sendiri-sendiri. Terus tuduh-tuduhan. Bu, njenengan apa? Rese, ngonyong bacam, ijolan cipi, terus cewil-cewilan ngata niku. Ya kan? Ternyata mereka sambil hai gitu kan. Terus sing nang jero mobil, walah, penak temen kae, panas-panas. Lawe bukan barbeque, tugel-tugelan, tangane kancane milu mlebu. Tapi mereka biasa aja, coba ibu, nggak mau dimakan pasti. Mereka biasa aja, walah seneng temen. Terus mereka sambil makan, melihat mobil pada macet. Terus mobil sing paling apik, walah kae sing numpak mesti pol penake. Ngambah jeglongan ora krasa mesti. Nggih, wadem ora sumuk kaya dhewek, mesti sing nang jero pol penake. Padahal sing nang jero alah macet. Ki njok kapan tekane? Karena dia sedang ngejar tiket pesawat. Ternyata bahagia itu tergantung kita. Ciptakan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Niku. Kalau tidak kita yang menciptakan bahagia, yo selawase niku komentare. Kaya-kaya niki urip ki ora ana senenge babar pisan blas. Tapi bagi yang dia selalu menemukan cara untuk bahagia, apapun kondisinya bahagia. Enak wong sing tadi ya Tuhan nafsul mutmainnah yang tenang jiwanya niku kerimantole ya alhamdulillah ngiyo malahane kena karogo dzikir. Tenang mawon. Nek sing mboten malah dadak keri barangan ki. Rasa-rasanya ki yang keluar dari mulut adanya itu adalah menyalahkan terus. Nggih. Nah, dereng komentar mawon wis ora nyenengake sih. Monggo niku lho monggo dicicipi. Ekspresi. Jenengan kalau belajar akhlaknya Nabi, ini saya kagum banget. Ya kita semua harus kagum dong dengan Nabi. Nabi itu suatu hari ada orang pol kepingine bakti sama Nabi. Maka kemudian dia itu dari kejauhan rumahnya aduh banget. Rela jalan kaki mung kepingin memberikan sesuatu kepada Nabi. Maka dibawakan anggur. Wis keng kaduan iki anggur. Menurut dia pol apike padahal biasa mawon. Terus diparingake, nggo niki Kanjeng Nabi, niki anggur kula nandur dhewek, tak tinggoni, tak pupuk, tak napa ngasih panen, niki tak nggih jenengan. Terus dekne niku nunggoni. Lenggah teng mriku mboten langsung pamit. Nabi kan tahu cerdas, secara IQ cerdas, secara emosional cerdas, secara spiritual, wah apalagi. Maka kemudian Nabi tahu apa yang harus dilakukan. Masya Allah, matur nuwun nggih panggih. Kula cicipi nggih. Ambil lagi. Yang memberi itu sambil melihat Nabi ini pol seneng ya Allah Nabi kok kersa kaya wong desa ditamoni terus panganane didahar. Pol senenge niku nek wong desa. Nggih mboten Bu? Ibu kalau sudah masak mau ada tamu terus tamunya makannya lahap, seneng enggak? Berarti waras jenengan. Tapi nek komentar udah kayak tamune tanduk jal. Ketoke ora mamlu ket maisuk kuwi. Niki ya ki mau prediksine ke turah papat ki wis gari loro ki lho pikir ora uman. Masya Allah ada ya yang kayak gitu. Manusia yang mudah-mudahan diberikan ampunan. Nah ini Nabi makan. Sahabat-sahabat Nabi ini ku ngeleki itu. Arep protes ya wong Nabi. Karena kebiasaan Nabi kalau makan itu pasti habis makan langsung yuk gantian yuk ambil. Ini kok enggak mau ngeleki itu ning ora wani protes, harap protes Nabi.
ngeleki itu. Terus ngeten teng atine. Boleh ngeten nek cara saniki. Sampai habis. Begitu habis sing ngenai anggur langsung alhamdulillah matur nuwun. Jenengan kok purun kersa anggure kula nyuwun pamit. Nggih matur nuwun nggih pangantos-antos bareng-bareng. Sahabat protes. Kanjeng Nabi, kula kan nggih pengin kok mboten dibagi. Lalu Nabi bilang gini, kamu tahu nggak anggur yang tadi saya makan aseme pol, kecute pol. Saya khawatir kalau kalian ikut makan kemudian kalian mengerutkan ekspresi yang tidak menyenangkan, menyakiti perasaan pemberi. Maka dari tadi saya senyum, menahan asamnya anggur, agar orang itu bahagia. Itu Nabi luar biasa. Nek pengen bahagia, bahagiakan orang. Kalau kita pengen bahagia hidupnya, bahagiakan orang. Nabi itu menurut banyak orang menderita hidupnya. Tapi Nabi bahagia. Kenapa? Sepanjang hidup Nabi adanya membahagiakan orang. Terus bayangkan Bu. Kecute pol-polan tapi jenengan kondangan raina. Jangan kan nyicipin nembe delok menune wae langsung. Terus dibuka seneke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepala desa koyong ini. Nah ini kan. Masya Allah begitu. Monggo Bu, aturan dahar ke prasmanan. Ladinge landep banget. Lengirisi iwak tipis-tipis. Aku belum merasakan saja pun komentar jenengan. Nabi kan beda toh. Masya Allah. Mak-mak ya, jaga adab ketika kondangan, jaga adab ketika muyen, jaga adab ketika arisan. Mau makan jaga. Gak enak, ngomong enak Bu. Berdusta untuk membahagiakan orang itu boleh. Ya. Jadi pernah ada seorang yang ketika diberikan saya lupa kisah siapa tapi saya ingat alur ceritanya, cuma saya kalau jenengan ingat saya diberi masukan. Jadi seorang istri itu lupa ketika membuatkan minuman itu bukan gula tapi garam. Kemudian sang suami ketika minum asin. Kan batin Arab. Tapi karena dia pengen niru Rasulullah, terus dia bilang gini, Dek, manggil istrinya, Dek, jenengan dipanggilnya apa Bu? Ibu dipanggil sama suami apa? Sayang. Oh alhamdulillah. Sayang, ning mergo pas lagi seneng biasanya nggih. Dipanggil, terus makan minum bareng ya, suapin. Kan romantis wis pol seneng niku ya Allah bojone nyong ki kenang apa ki ora tahu-tahu kok njupuk sendok ya bapak wae sing anu ibu cicip. Nah terus begitu terus dia langsung pindah tempat duduk, terus dia langsung ambil tangan suaminya, terus dia langsung minta maaf. Kenapa? Karena suaminya praktek memprotes istrinya itu dengan cara yang mulia. Karena suami yang soleh itu kan enggak menghardik istrinya walaupun salah. Jajal nek umpamane sing ora sinau agama, seruput ngono kok asin. Kan langsung Iku kowe ono kopi kok asin kaya risi. Terus mesti sing ibuke muni ngerti asin ya ora disemprot-semprotake. Nah, perang dunia gara-gara apa? Gara-gara kopi segelas. Jadi hanya masalah sepele kadang-kadang bisa menjadi luar biasa, tapi banyak masalah yang besar selesai di hamparan sajadah karena suami dan istrinya tahu. Ya kan? Itu. Ibu-ibu kok sampai situ ya?
Padahal kan dunia singkat. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sesingkat itulah dunia. Senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Karena itulah dunia yang semua kita pasti akan kembali. Karena kita sifatnya adalah perantau. Yang kita pasti akan kembali ke kampung halaman. Dan kampung halaman kita surga. Maka itu yang harus kita tuju. Jadi besok kalau kita nyalain Google Map lancar, tidak akan disasarake meng neraka karena amalan kita memang menuju ke sana. Nggih. Itu saja ibu-ibu semuanya tentang kajian kita pada siang hari ini. Paling tidak menyadarkan diri pribadi saya dan juga ibu-ibu semuanya bahwa hari ini ternyata umur kita sudah sekian masing-masing dan kita sadar amalan kita masih sangat sedikit. Ya, ada di sini ibu yang sudah punya amalan sangat layak masuk surga. Tolong berdiri, saya mau belajar. Kalau kita sadar pahalanya sedikit dan di saat yang bersama ada di sini yang bisa berdiri karena tidak punya dosa atau dosanya minimalis. Nah, karena pahalanya sedikit, dosanya banyak, besok 2 hari lagi puasa, yuk maksimalkan. Kalau ibadah kita baru 5 menit saja sudah terasa lama sholatnya, berarti sehari cuma 25 menit, padahal waktunya 24 jam. Maka besok dalam Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Gas, biar pahala dan sanggup kita untuk mudik cukup. Maka maksimalkan sejak detik pertama Ramadan sampai detik terakhir, gas. Di sana ada satu malam yang nilainya khairum min alfi syahrin. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah nek wong kalau 24 jam yang digunakan untuk ibadah saja setengah jam katakan, karena sholatnya 5 menit kan kali 5 berarti 25 menit. Ditambah digenapkan jadi 30 menit. Berarti dalam satu hari saja hanya 30 menit padahal ada 24 jam. Kan enggak ada 1%-nya. Nggih mboten? Berarti kalau usianya 100 tahun niku nggo ibadah ki paling setahun, Bu. Nek dikumpulke, nek umure 100 tahun. Maka Allah kasih ibadah yang hebat luar biasa namanya Ramadan. Dengan Ramadan itu kita senang, kenapa? Ibadah dilipat gandakan pahalanya, dosa diampuni. Maka seharusnya muslim dan muslimah masuk bulan Ramadan senang. Alhamdulillah, bunga ceria. Tidak lagi terfikirkan beras mahal, tidak lagi terfikirkan cabai melonjak, tidak pernah terfikirkan karena fokusnya pahala dilipat, dosa dikurangi, pahala dilipat, dosa diampuni, sampai enggak kober mikir belas, 17.500. Lo itu akidah saestu. Pun jenengan nek pengen jangan enggak layak disebut sebagai hamba dunia pun mbok regane pinten-pinten nampun nganglo. Mundhak esuk 19.000 Gusti Allah sing nguripi kula mesti bisa tuku. Macem-macem kalih kula. Dekengane kula Gusti Allah kok rega 20.000. Loh, jangan khawatir tidak mendapatkan dunia, tapi khawatirlah ditinggalkan yang punya dunia. Ini nek ibu-ibu empun ayam tentrem niku rumah tangga damai sentosa cepak swarga. Nek ibu-ibu empun niki rumah tangga niki kacau balau. Mamu rantek beras larang rantek. No niki contone. Nyentronge rasa akeh-akeh mbok anu rantek. Ayo kurangi. Ketone kok enggak ada bahagia-bahagianya. Jenengan niku kunci Bu, kunci. Nek kuncine apik-apik segalanya. Niku. Mulane nek jenengan gadah putra kakung belum menikah, niku nek mau dapat istri niku cek. Tes pertama iku sabar yen. Enten wanita kok sabar pun niki. Di mata Allah ini sing paling ayu niki. Sing mboten gampang komplain, tidak gampang
mengeluarkan suara ketika dia tidak marem atau sedang kecewa. Ampun ayu tok, ayu kesan iki marai ngelus dodo, nek gur luru ayune tok. Temenan. Jenengan luwih paham lah urusan niku nggih. Itu saja, maka besok Ramadan gas biar kita dapat pahala, syukur-syukur mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar yang malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan yang kalau dibagikan itu menjadi 83 tahun. Masya Allah uripe mong 50 tahun ngibadai setara 83 tahun, umure hanya 60 tahun ngibadai setara 83 tahun, maka tidak dipungkiri nanti matinya husnul, kalau mati husnul khotimah masuk surga. Amin ya robbal. Ngoten kemawon, kathah kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, yuswa panjang, sing yuswa panjang niku saged damel ngibadah, sing yuswa panjang niku saged kangge amal sholih, sing yuswa panjang niku saged maringi kathah manfaat, sing yuswa panjang niku kathah taatipun. Itulah sebaik-baik usia. Anak, cucu, keturunan, pasangan, suami, orang tua, saudara, tetangga, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kerahmatan, keberkahan, sehingga kita benar-benar bahagia hidupnya. Jangan lupa tadi, pengen hidupnya bahagia, bahagiakan orang lain. Banyak bahagianya, banyak bahagiakan orang lain. Maka Allah akan membahagiakan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.